Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita podcast yang pertama kali untuk yang Tanwil. Kalau sebelumnya kan kita podcast untuk yang Baitul Mal seperti itu. Nah, kali ini kita untuk yang Tanwil. Jadi podcast kita ini kita beri nama podcast Iman. Jadi itu kesingkatan dari insan mandiri seperti itu. Nah, gini teman-teman, pada kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol santai atau berbincang-bincang bersama dengan Bapak Sukamto selaku Ketua Komite di BMT Insan Mandiri. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian mungkin untuk pagi ini bisa diperkenalkan dulu kepada Bapak Sukamto. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sukamto itu nama KTP, nama asli sejak kecil. Kemudian dalam perjalanan karir saya sempat jadi di broadcaster atau penyiar radio. Waktu itu ditambahi dengan nama Toto Sukamto. Jadi Toto Sukamto. Kemudian dalam perjalanan di media saya sebagai seorang jurnalis dan wartawan berkembang menjadi Sastro Tinojo, itu nama marga, nama orang tua. Maka kadang-kadang nama itu menjadi panjang, Toto Sukamto Sastro Tinojo. Kadang di suatu daerah saya dipanggil Pak Toto, mungkin di daerah lain dipanggil Pak Kamto, mungkin daerah Madigondo dipanggil Mbak Bondo. Banyak panggilan di lapangan, ada yang banyak yang pasti begitu. Itu dari saya, semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita. Nggih, untuk tema kita pada pagi ini atau pagi menjelang siang ini itu temanya kan kita perjalanan dan juga tujuan dari BMT Insan Mandiri ini berdiri seperti itu. Nah, untuk berkaitan dengan tema itu, jadi Pak Toto mungkin bisa sedikit dijelaskan. Jadi apa itu BMT Insan Mandiri? Jadi mungkin kan saat ini banyak teman-teman di luar sana atau saudara-saudara di luar sana itu kan mendengar BMT itu apa gitu. Mungkin kan belum begitu paham gitu. Jadi mungkin pada kesempatan pagi hari ini Pak Toto bisa menjelaskan apa itu BMT Insan Mandiri gitu Bapak gitu. Monggo persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Saiful. Jadi begini, yang pertama adalah sebenarnya BMT ini adalah lembaga yang diformalkan. Nah, payung hukumnya apa? Payung hukumnya adalah koperasi. Karena payung hukum di Indonesia ada UB, ada PT, ada CP. Yeah. Jadi payung hukum koperasi. Nah, dalam perkembangan sejarah lembaga keuangan, dulu ada lembaga keuangan yang sifatnya konvensional. Tapi muncul pergerakan kaum aktivis muslim atau teman-teman muslim melakukan gerakan yaitu lembaga keuangan syariah. Dulu terkenal namanya KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada perkembangannya itu berganti nama, namanya KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Oke, saya potong Pak. Jadi setelah ada pergantian nama itu mempengaruhi kepada bentuk identitas perusahaan atau juga kita tetap sama dengan berjalan dalam koridor syariah seperti itu Pak? Sama sebenarnya, esensinya kan sebenarnya ini mengambil sisi syariah. Jadi sebuah transaksi kegiatan apapun yang berkaitan dengan pembiayaan harus berdasarkan sunnah rasulnya, ada tuntunannya. Kalau saat ini teman-teman mengacu di DSN, Dewan Syariah Nasional, itu mas, jadi titik kuncinya di situ. Jadi bedanya dengan konven, sekali lagi di perbankan juga ada perbankan syariah, sehingga nampaknya pemerintah juga merespon positif. Bukti meresponnya apa? Faktanya juga ada perbankan syariah. Oke, kalau boleh saya simpulkan berarti BMT Insan Mandiri itu adalah perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan berjalan dengan sesuai akad-akad syariah atau pedoman-pedoman syariah Islam seperti itu ya Pak ya. Oke. Kemudian setelah itu Pak, setelah kita sedikit mengenal dari apa itu BMT Insan Mandiri, kemudian dahulu itu proses berdirinya BMT Insan Mandiri itu gimana Pak? Ceritanya dulu awal. Baik. Jadi kalau boleh kami buka topik, buka buku. Jadi kami ini berdiri namanya BMT Insan Mandiri itu badan hukumnya dulu
nomor 789 Badan Hukum garis miring 1424 tahun 2007, Mas. Jadi, dan semuanya sudah terdaftar, bahkan ada di izin operasional, izin usaha dan segala macamnya sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah, di 2007 itu sebelumnya ada pergerakan kami, ini sebenarnya ada teman-teman komunitas muslim di Gemolong, yang waktu itu awalnya kami mendirikan gerakan dakwah di dunia pendidikan. Maka lahirlah salah satu lembaga pendidikan, waktu itu lembaga non-ormas, Mas. Bukan Muhammadiyah, bukan NTA, bukan Salafi, bukan LDI, pokoknya umum. Pokoknya itu umum lah. Nah, akhirnya ada beberapa tokoh tadi, ada yang lahirlah di Yayasan. Yayasan Nur di sana bergerak di bidang sekolahan SD, SMP, dan berkembang di ponpes dan segala macamnya. Nah, pada perkembangannya kita paham bahwa di yayasan ini pengurus, pengawas, pembina tidak ada gaji. Tidak ada, benar tidak ada gaji, hanya saja mungkin kegiatan operasional kecil ya. Tapi memang tidak ada gaji. Nah, setelah kita merasa cukup untuk dakwah dunia pendidikan, ada banyak pertanyaan. Bagaimana kalau kita ikut sedikit berperan aktif seperti tetesan embun di pagi hari, mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Nah, akhirnya apa ini? KSU, jangan KSU, jangan konven. Oke, kalau begitu kita buat operasi yang berbasis syariah. Nah, akhirnya dilahirlah BMT Insan Mandiri. Nah, sebenarnya BMT ini sudah lama di pergerakan nasional, kan? Di sana mencoba menggabungkan Baitul Mal dan tampil. Jadi tampilnya itu sebagai mitra kerja. Misalnya nih, kita punya modal, orang punya modal. Misalnya modal sumbernya dari orang yang punya amal, punya uang, banyak duit. Kemudian diamankan ke kita. Kemudian kita cari orang-orang yang punya usaha, misalnya untuk sirkat, untuk akad-akad yang syariah, sesuai dengan syariah. Kemudian di sana ada bagi hasil. Nah, sudah yang punya modal itu dikasih bagi hasilnya, kemudian yang menjalankan yang dapat untung, kita juga dapat bagi hasilnya. Konsepnya sederhana. Bagaimana mengalirkan dana tadi kepada kantong-kantong yang membutuhkan. Kita menjadi fasilitator dan mediator atau saluran. Ya. Jadi dulu sebelum dibentuknya dulu BMT Insan Mandiri itu, memang dulu itu sebelumnya memang dari para pendiri BMT itu memang sudah terkumpul dalam suatu wadah di Anur tadi ya Pak ya. Anur sendiri terus kita mengembangkan, menambah komunitas. Karena waktu itu pendirian koperasi minimal 20 orang. Oh gitu. Jadi kita harus cari waktu itu pendiri, termasuk anggota pendiri, itu minimal 20 orang dan sanggup uangnya, karena waktu itu memang harus ada simpanan pokok wajib. Nah, ketika awal pendirian namanya anggota simpanan pokok khusus. Misalnya ada yang punya uang 10 juta, ada yang punya 100 juta, itu kita kumpulkan. Nah, awal modalnya di 2007 itu sekitar 300 juta. Oke. 300 juta untuk sewa itu sekitar 50 juta, terus beli macam-macam perkakas itu kita operasional dianggap 200 juta. Bismillah jalan. Itu untuk di awal ya Pak ya? Di awal tahun 2007. Nah tadi kan ya memang dulu awalnya itu karena sudah saling, para pendiri itu saling berkomunikasi atau sudah saling ketemu gitu ya. Karena latar belakangnya juga sama orang Gemolongnya gitu. Kemudian juga organisasi, ada yang ormas ini, ormas itu, tetapi satu visionernya. Nah, oke, untuk menyinggung dari visi tadi Pak Toto gitu. Tadi kan disampaikan bahwasanya ada yang mungkin juga usul bikin koperasi yang konven atau KSU seperti itu ya Pak Toto. Namun pada akhirnya kan memilih untuk koperasi yang berdasarkan syariah gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit motivasinya atau tujuannya, kok kenapa memilihnya lebih ke syariah gitu Pak, bukan KSU gitu. Jadi kami ini kan kumpulan orang-orang yang ngaji ya. Iya. Ngaji dimanapun pokoknya teman-teman biasa taklim. Sering mendengarkan ceramah dan tausiah. Jadi begini, hakikatnya esensi hidup itu kan dunia itu bukan tujuan. Jadi dunia itu bukan tujuan insan, tapi akhirat itulah yang menjadi tujuan insan. Karena kita meyakini bahwa hidup kita ini dalam konsep innasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi pola hidup kita itu sudah kita setting.
Bagaimana konsepnya agar mardotillah diridhoi Allah langkah kita, termasuk usaha kita, pergerakan kita, itu selalu diawali dengan Bismillah. Kalau ada untungnya, alhamdulillah. Kalau ada kerugiannya, kita tetap berjuang lagi. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini memang suatu hal yang memang diniatkan pergerakan Ya. tidak hanya untuk mencari sekedar profit gitu ya Pak, tapi memang untuk lillah, untuk membantu saudara-saudara yang lain dengan cara koperasi yang dengan basis agama seperti itu Pak ya. Iya. Jadi maksud saya begini. Jadi ketika sesuatu itu didasarkan lillah, nanti nggak lelah. Kalau didasarkan Allah, niat ridhonya Allah, nanti Allah yang menjadi pelindung, Allah yang menjadi penolong, dan Allah yang akan membesarkan. Kita hanya merangkai potensi dengan tokoh-tokoh di Kemolong ini, menyamakan persepsi hati dan pikiran. Ini juga tidak gampang menyamakan persepsi ini. Dan semoga ini menjadi keberkahan. Kenapa kita pilih koperasi? Memang ini badan hukum yang paling cocok. Dari anggota untuk anggota, keputusan tertinggi di rapat anggota. Nah kan pengurusnya dapat amanah. Oh 3 tahun kita jadi pengurus, besok dipilih lagi atau mungkin tidak dipilih. Nah, sedangkan uang per bulan tadi kan semuanya dari anggota. Uang dari anggota dimanfaatkan kepada anggota. Sehingga benar-benar harus tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh saling melukai, tetapi ada SOP yang ada dan berjalan. Oke. Nah, tadi seiring berjalannya waktu tadi, mungkin ketika mempersepsikan mau membentuk suatu koperasi yang berbadan hukum syariah atau KSU tadi, pasti kan juga ada yang setuju ke A, yang setuju ke B gitu ya Pak ya, pasti ada ya. Nah, setelah itu tadi juga dibahas juga istilah-istilah pengurus seperti itu Pak. Nah, mungkin untuk teman-teman atau saudara-saudara di luar sana itu, pengurus itu maksudnya pengurus yang mengurusi dalam hal apa Pak? Mungkin bisa disampaikan sedikit gitu Pak mungkin. Jadi begini, hakikatnya sebenarnya ketika koperasi ini masih bisa dikendalikan, artinya kecil. Di sana ada pengurus pengawas ya, ada dan pengurus dan pengawas. Pengurus itu sebenarnya mengelola A sampai Z jalannya koperasi. Tetapi pengurus juga bisa ya, mencari atau melibatkan sebagai anggota pengelola, bahasanya pengelola atau karyawan ya. Sehingga pelaksanaannya pengurus ini mengangkat pengelola. Pengelola siapa? Di sana ada manajer utama, ada manajer cabang, ada staf admin, ada staf perpajakan, ada staf lunak. Jadi pengurus ini akhirnya membuat tim yang solid, yang kokoh, pelaksana yang profesional sesuai dengan bidangnya. Misalnya begini, kami ini kan bukan pakar IT, Mas. Saya libatkan Mas Saiful Poin yang pakar IT sama Mas Jun. Misalnya saya nggak paham akuntansi, kita libatkan Mbak Iza yang pakar akuntansi. Itu pentingnya kita menata sistem, menata manajerial, artinya menempatkan sesuatu yang porsinya, yang bidangnya. Kalau sesuatu dicarikan ahlinya, insya Allah aman. Oke, kalau boleh saya simpulkan ya Pak Toto, berarti pengurus itu memang menjadi orang yang bertanggung jawab atas berjalannya koperasi itu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi pengurus ini bertanggung jawab secara de facto dan jure, secara hukum. Sehingga tidak main-main, apalagi sekarang pemerintah berperan aktif membentuk pengawas atau pemeriksa. Di sana ada penentuan akreditasi dan segala macamnya. Artinya apa sebenarnya? Koperasi ini siapapun yang mengelola koperasi nggak boleh setengah-setengah, harus serius, harus komitmen. Kalau setengah-setengah, jangan main koperasi. Kalau ada oknum pribadi berkedok koperasi, jangan main-main. Pasti akan berhadapan dengan pemerintah. Jadi ini nggak boleh lembaga main-main, lembaga yang serius untuk kemaslahatan umat. Sehingga pengelolaannya pun sama dengan lembaga perbankan. Hanya saja aturan sekarang, koperasi induknya di dinas koperasi, kalau perbankan di BI atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oh begitu ya, berarti untuk pengawasan dari pemerintah pun saat ini untuk koperasi juga sudah ketat Pak ya? Sangat ketat.
baik mulai dari mungkin cara pengelolaannya, kemudian juga diberikan arahan-arahan mungkin Iya. pengelolaan yang baik itu seperti apa dari pemerintah itu seperti itu pun juga ada ya Pak ya? Iya. Nggih. Jadi bahkan secara rutin, kebetulan KSPPS BMT Insan Mandiri ini kan badan hukumnya kan Jawa Tengah. Kita sering diundang, bahkan pemerintah dinas koperasi mengeluarkan dana budget khusus untuk pembinaan para pelaku-pelaku koperasi. Pemerintah itu mengucurkan dana. Kadang-kadang gitu. Kalau misalnya kita ngikutkan peserta dulu, kita ngikutkan Bukta Piani, kita ngikutkan Mbak Dewi. Ini dalam rangka apa? Hanya kita ngasih tambahan transport, tapi dananya dari pemerintah. Artinya sebenarnya pemerintah ini berperan aktif untuk melancarkan keberadaan daripada koperasi biar menjadi usaha mikro yang sehat. Kenapa Mas? Faktanya di tengah badai koperasi, badai ekonomi sebenarnya sektor-sektor real yang dikelola koperasi itu masih bisa eksis. Gitu. Asalkan jangan ada, maaf ya, oknum, entah itu pengelola, entah itu pengurus, yang menerak aturan. Aturan yang sudah ada Iya, gitu Pak ya. kalau misalnya maaf saya jadi pengurus, saya mentang-mentang ambil uang seenaknya, ini hancur, merusak tandingan. Oke, untuk saat ini kan memang Pak Toto itu sudah diamani menjadi ketua dari pengurus ya Pak ya? Iya. Atau bisa disebut ketua komite seperti itu Pak ya? Iya. Nah, jadi otomatis kalau dari situ orang yang paling bertanggung jawab gitu ya untuk sementara ini. Iya. Itu prosesnya per periode atau per berapa tahun Pak untuk menjadi ketua seperti itu? 3 tahun, tetapi di anggaran dasar kami bisa diangkat kembali. Tetapi kita tahu diri, maksudnya nanti ketika beliau menjauh dulu Ustaz Hashim Aryadi, namanya sudah konsentrasi usahanya diganti Mas Ervi. Itu pengangkatan pun memang dalam forum RHT. Kalau untuk menjadi ketua bisa berapa periode Bapak itu? Minimal maksimal. Tidak ada maksimal. Tidak ada maksimal ya. Dianggap mampu. Ketika dianggap mampu oleh anggota. Kalau misalnya sudah seperti saya misalnya sudah tidak dianggap mampu, pasti tidak akan dipilih. Gitu. Kita setelah berbincang banyak, coba kita kembali ke laptop kita untuk pertanyaan berikutnya Pak Toto ya. Tadi untuk proses berdirinya sudah, nah kemudian untuk proses perkembangan hingga saat ini Pak Toto, itu bagaimana saja lika-liku atau dilema atau apa saja yang ada hingga sampai saat ini kan BMT masih bisa eksis, mungkin bisa diceritakan sedikit gitu Pak Toto. Jadi begini, seorang pejuang, seorang petani di perkebunan, tapi tubuhnya pasti kena goresan duri, goresan sabit, goresan semak belukar. Di koperasi pun banyak goresan Mas, tidak mudah karena apa? Jujur, lembaga yang kecil ini harus bersaing dengan perbankan yang besar. Dengan fasilitas tur, bisa bayangkan saja. Berarti bukan namanya, tetapi koperasi bisa hadir dengan konsep yang saya tadi. Kalau koperasi dibenturkan persaingan dengan perbankan, tetap kalah dari sisi bisnis itu. Tetapi ingat bahwa koperasi ini berbasis anggota, bukan sekedar marginnya, bukan sekedar pendapatannya, tapi koperasi ini punya trik bagaimana melibatkan anggota, wong Jawa ngomongke uang, terus melakukan advokasi dan pendampingan. Contoh misalnya, anggota diambil simpanannya, jadi simpanannya diambil satu-satu, akan ngangsur pembiayaannya itu. Jadi kadang-kadang kenapa kita punya marketing yang turun ke bawah? Kita sadar bahwa kita itu lembaga mikro yang harus hadir di tengah-tengah mereka. Sebenarnya bukan hanya sekedar munculi dana, tapi menjadi kalau bisa konsultan. Mitra sebenarnya. Paling tidak menjadi mitra yang menyemangati. Iya. Bagi anggota. Bagi anggota. Gitu. Karena kalau mereka kita biayai usahanya tekor, kita juga kena rugi kan. Iya, pasti itu. Jadi itu salah satu dari koperasi. Kedua memang koperasi ini memang sangat menarik karena memang faktanya banyak yang berhasil. Tetapi ada juga oknum yang mengatasnamakan koperasi. Padahal ini ini yang jadi masalah. Sehingga orang ini dengan badan koperasi seakan-akan memperkaya diri. Ini yang tidak boleh sebenarnya. Nanti itu urusannya pemerintah yang melakukan pengawasan.
Ada operasi, kenapa yang tersiok-siok? Biasanya mereka keluar dari aturan. Misalnya gini, ada oknum yang penyimpangan, entah itu dari pengurus, dari pengelola, ini menjadi masalah. Maka ada semacam sistem SPI, pengawasan, ada audit internal. Jadi makanya kemarin kita ketika rekrutmen, kita cari orang yang amanah, yang jujur, dan mau berjuang berdakwah di ekonomi syariah. Gitu ya Pak, mantap sekali. Jadi memang ya untuk bisa tetap eksis itu dari awal perekrutan karyawan pun juga diseleksi sebagaimana biar sesuai dengan syariah lah gitu pasti ya. Mungkin ya sholatnya kalau orang Islam kan sholatnya pasti juga nggak bolong-bolong seperti itu ya. Kemudian juga mungkin juga dekat dengan lokasi kantor gitu Pak ya pasti. Salah satunya trik untuk membuat karyawan mungkin ya biar karyawan nyaman gitu ya kan pasti dicarikan ketika ada kantor baru ya dicarikan sekitar situ gitu Pak ya. Kemudian ketika dulu awal-awal mencari anggota itu ya. Anggota itu kalau itu istilah untuk kita ya Pak, untuk koperasi memang anggota seperti itu ya. Kalau di perbankan kan disebut sebagai nasabah seperti ya. Nah, untuk anggota itu dulu pasti kan tidak semudah saat ini gitu ya Pak ya. Kalau dulu di awal-awal baru berdiri kan pasti untuk mencari anggota kan cukup sulit gitu Pak. Mungkin dulu seperti apa Pak? Bisa mungkin tipsnya atau keadaannya dulu Pak. Ketika kita itu lembaga belum terkenal, orang pendiri itu kan harus terkenal. Misalnya pendirinya 20, saya punya jaringan teman akrab itu 20 misalnya. Kalau paling sedikit misalnya pendiri itu ada 20 orang, satu orang punya 50 kali 20 sudah berapa? Nah, terus kemudian karyawan kita misalnya 5 orang, oke. Pasti dia pertama kali ketika orang nggak terkenal, dia akan mengundang kita dulu. Jadi dia pengen dengan kita dulu, memandang kita itu baik, orang yang bisa dipercaya. Baru setelah nanti pada waktu dengan sistem yang jelas, payung hukum yang kita siapkan, aplikasi yang rapi, akhirnya mereka percaya. Awalnya juga personal yang mainnya, ketika bawa personal lebih dipercaya pada waktu itu Pak Mariadi, pada Ustaz Sapardi, Ustaz Tulus, pada saya gitu awal-awalnya. Berarti memang dari awal-awalnya itu memang gimana ya katakanlah itu mungkin dulu membentuk suatu hubungan emosional dulu dengan anggota gitu ya. Untuk sampai saat ini pun mungkin juga masih seperti itu Pak dengan anggota gitu ya. Sampai detik ini pun budaya seperti itu masih muncul sehingga banyak marketing itu tidak memandang lembaganya koperasi, tetapi memandang masih KAI. Anggota ya, dari ya, anggota masih memandang pengelola. Nah sebenarnya ada sisi positif, tapi juga ada sisi negatif. Seharusnya digabungkan, oh ini pakai namanya identitas, oh ini mewakili lembaga. Jadi idealnya diyakinkan bahwa anggota ini itu berhubungan dengan lembaga, bukan dengan pengelola. Wasilahnya oke pada karyawan, pada pengelola marketing, tetapi dia pahamkan penanggung jawab dana yang masuk itu adalah lembaga. Ini sopo sih, memang tidak bisa melepaskan daripada lembaga yang dipercaya, juga karyawan marketing yang dipercaya. Jadi ini menyangkut kepercayaan. Berarti jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya hubungan emosional daripada marketing kita dengan para anggota itu memang menjadi salah satu tombak bagaimana BMT ini tetap eksis gitu ya Pak ya. Jadi tetap ada kedekatan antara anggota dan juga marketing kita gitu ya Pak ya. Tapi kan di sini ada sistem jenjang karir, misalnya jadi marketing, besok dia jadi manajer. Kan ketika manajer kan nggak ngelola. Nggak ngelola uang lagi ya. Nah, maka kalau dia hanya minded harus diambil dengan marketing ini kan menjadi masalah baru. Iya. Nah makanya dijelaskan ibu ini kerjasama dengan BUMD Cakman ini. Sementara ini beliau sebagai marketingnya yang ambil. Besok dia sudah dipindahkan jadi manajer, digantikan ini ya Bu. Ini harus mau, kalau nggak mau mereka jadi berhenti. Gitu. Jadi tetap harus ada proses konseling atau bimbingan bagaimana bahwasanya uang yang diambil oleh marketing itu tetap dikelola oleh kita atau BMT Insan Mandiri seperti itu ya. Jadi ketika nanti suatu saat ada rolling marketing ataupun nanti marketingnya diangkat sebagai manajer, maka yang mengenangani uang atau yang mengambil uang ke anggota itu akan berganti orang seperti itu ya Pak Toto ya. Jadi begini, kenapa itu rotasi diperlukan? Kalau misalnya ada oknum yang lupa,
mereka bermain, tidak distorkan. Kelihatan. Jadi itu suatu cara Trik untuk juga. mengawasi Iya, ya. Jadi untuk mengawasi iya. ataupun ya untuk semua itu biar tetap berjalan sesuai rule yang baik, tetap harus diperlukan rotasi juga seperti itu Pak Maka Toto ya. rotasi itu akan dilakukan paling cepat 2 tahun sekali. Gitu, Mas, ya. Oke, kemudian kalau tadi sudah disinggung sedikit mengenai tips, salah satu tips untuk bisa tetap eksis itu marketing punya hubungan emosional dengan anggota seperti itu. Jadi seperti keluarga sendiri dengan anggota seperti itu, Pak. Kemudian selain itu, Pak, tips yang lain sampai saat ini BMT Insan Mandiri itu bisa tetap eksis itu tips yang lain apa, Pak Toto? Jadi begini, selain faktor daripada apa istilahnya hubungan baik person by person, maka trik yang lagi adalah yang menarik. Menariknya apa? Misalnya layanan mudah. Saya mau ngambilin itu PNI ternyata selalu siap. Malah diantarkan loh ya. Saya itu mau nabung, saya itu mau ngasih simpanan tapi nggak mau repot. Ternyata mereka mau datang loh ya. Jadi diantaranya adalah layanan dan excellent, layanan prima. Dari marketing kita, Dari marketing atau dari lembaga. jadi marketing kita mau untuk datang ke rumah-rumah gitu Pak ya, ke rumah anggota ya, atau ke kiosnya, ke tokonya seperti itu Pak Toto ya. Itu layanan ini yang tidak dipunyai dengan perbankan. Itu menjadi salah satu spesialisasi di lembaga koperasi. Ya kita kan sudah ngomong, kita nggak mungkin bersaing dengan perbankan. Iya. Itu masih diopeni sama koperasi. Itu salah satu di antara layanan yang excellent. Kemudian juga citra prima. Citra prima itu begini. Kalau lembaga ini misalnya IT-nya ngada terus, error terus, harus diikut tabungan, disemayani terus. Ini orang nggak percaya. Maka kata kuncinya adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan, maka lembaga ini dengan sekedar IT-nya, karyawannya, itu bisa dipercaya dengan profesional. Nah profesional tadi, IT-nya orang itu jermutan mati, itu tidak on off gitu. Jadi profesional itu bahasanya banyak. Yang terakhir yang penting, anggota nasabah itu aman, nyaman, dan merasa diuntungkan. Iya. Tadi disinggung juga profesional gitu ya. Jadi salah satu tipsnya juga berarti dari BMT Insan Mandiri ini mencari karyawan yang betul-betul dianggap profesional dalam bidangnya masing-masing seperti itu Pak ya. Iya. Seperti tadi disinggung untuk ya ke IT juga. Berarti untuk saat ini BMT Insan Mandiri juga sudah berusaha untuk mengikuti perkembangan IT atau bagaimana Pak Toto? Sebenarnya dengan segala kelemahan dan kekurangannya, sampai kita kemarin sharing dengan teman-teman IT, database kita disimpan di Jakarta, ada maintenance perawatan per tahun, ada terus peningkatan. Ini sebenarnya akan muting zaman melakoni apapun usahanya, nggak bisa lepas dari IT. Jadi kan cermati dari KTP, layanan SIM, semuanya sudah by online, by system. Kalau lembaga koperasi atau BMT Insan Mandiri ini tidak mengikutinya, digulung sama zaman dulu. Nah, untuk perkembangan IT saat ini, Pak, yang diikuti oleh BMT Insan Mandiri seperti itu. Seperti tadi yang disampaikan bahwasannya anggota itu didatangi oleh marketing ke rumah atau ke tokonya atau mungkin ke tempat dia di mana berada itu. Ketika teman-teman marketing itu datang ke anggota itu masih pakai slip yang ditulis manual atau menggunakan cara yang lebih modern seperti itu Pak Toto? Yang kemarin dulu awal-awal pakai slip itu ya. Iya. Slip itu sering ditekuk, ada oknum yang bermasalah. Jadi itu intinya rawan dengan kecurangan seperti itu Pak ya. Sekarang pakai alat singgung ngeprint itu Mas. Iya. Nah, ini apa itu namanya? Oh jadi diinput dari HP seperti itu, HP marketing seperti itu ya Pak ya. Itu kan sedikit memudahkan pekerjaan di sini, masuk di data. Ini kan butuh peran IT kan. Iya. Kalau enggak, ini sangat cepat, mudah, dan profesional. Jadi mungkin di mata anggota juga lebih terlihat lebih kompeten, lebih meyakinkan gitu ya ketika mau menabung dengan banyak pun dengan teknologi yang sudah dipakai, ini lebih meyakinkan seperti itu mungkin ya Pak ya, gambarannya Pak ya. Oke, kemudian tadi setelah kita membahas tentang beberapa tipsnya, kemudian mungkin bisa diberikan gambaran Pak Toto bagi teman-teman yang di luar itu. Bagaimana sih caranya kalau nanti
teman-teman di luar yang nonton YouTube kita ini, oh pengen bergabung menjadi anggota dari BMT Insan Mandiri nih, ketika mau menabung atau mengajukan pembiayaan di BMT Insan Mandiri itu nanti bagaimana Pak? Gampang Mas, yang penting punya identitas ya. Ya karena memang ya hanya identitas ada KTP, ya ada KTP, kemudian anggota bayar simpanan pokok, clear Mas. Simpanan pokok berapa 3.000 atau berapa, sehingga nanti di situ sudah menjadi anggota. Jadi koperasi ini hanya melayani anggota. Jadi kalau ini dilayani harus jadi anggota. Jadi mendaftar menjadi anggota dulu, datang ke kantor kita, datang mendaftar menjadi anggota, baru nanti akan diberikan layanan seperti simpan dan pinjam seperti itu Pak Toto ya. Bisa juga pembiayaan. Jadi sangat sederhana. Jadi syaratnya harus bergabung jadi anggota. Jadi perlu dilayani. Otomatis pelayanan yang kita berikan juga pelayanan yang sesuai dengan syar'i seperti tadi ya Pak. Dalam bentuk apa itu yang namanya pembiayaan. Pembiayaan itu pasti juga akan kita sesuaikan peraturan atau akadnya itu pasti juga sesuai dengan syariah seperti itu Pak Toto ya. Iya. Kita pun ada pakar yang syariah yang maaf ya Dr. Nur Salim masuk Dewan Syariah. Oh jadi itu yang mengawasi seperti itu Pak, kalau boleh saya sebut gitu ya, yang mengawasi tentang kesyariahan kita gitu dari BMT Insan Mandiri. Kapabel, pintar dari timbang saya ini kan hanya tahunnya kan ya dia tahu, tapi kan untuk menjelaskan detail itu Dr. Nur Salim luar biasa gitu Pak. Jadi sehingga akad kita dicermati, diawasi, bahkan kasih solusi ini gitu. Selain kita memang mengadu dari Dewan Syariah Nasional, tapi secara personal kita juga punya orangnya yang tetap kafah dalam bidangnya. Kita pun tetap harus belajar mengaplikasikan. Gimana Pak kalau kurang ya nanti disempurnakan. Jadi kita bergerak untuk dalam ekonomi syariah. Jadi beliau itu secara terus menerus untuk mengawasi proses syariah yang ada di BMT seperti itu Pak ya. Ketika nanti mungkin ada yang keliru, kurang tepat atau melenceng, pasti beliau juga akan langsung meluruskan seperti itu. Maka secara temporer kita ada koordinasi bersama. Beliau sebagai Dewan Pakar Syariah juga dihadirkan. Stakeholder semuanya dari karyawan, cabang semuanya dilibatkan duduk bareng. Pasti sebulan sekali untuk mengurai persoalan-persoalan yang muncul. Ya, tadi siapa? Dr. Nur Salim ya Pak ya, dokter ya. Beliau sepertinya juga saya sering melihat di YouTube juga memberikan beberapa tausiah di beberapa masjid atau di lembaga di sekitar Sragen sini Pak ya. Jadi memang dokter dalam bidang agama seperti itu Pak ya. Jadi dengan keilmuan yang beliau miliki saat ini membantu untuk mengawasi sistem syariah yang ada di BMT Insan Mandiri seperti itu Pak Toto. Kemudian untuk yang mungkin siapa saja Pak Toto atau apa saja pembiayaan yang boleh dibiayai atau boleh dikasih pembiayaan atau dikasih pinjaman, mungkin siapa saja atau apa saja seperti itu Pak Toto. Materinya untuk sesuatu yang kebaikan bisnis ya, tidak boleh untuk perjudian, tidak boleh untuk hal-hal yang kemaksiatan, misalnya prostitusi, tidak boleh menyewa, maaf ketika ada pilkades, dana sogok nggak boleh, dana suap nggak boleh. Jadi karena memang kita itu sudah diawali untuk nama atau branding kita itu syariah gitu. Jadi ya kita berusaha untuk memberikan pembiayaan atau layanan pinjaman juga yang sesuai syariah seperti itu. Mungkin untuk berdagang, untuk mungkin ada keluarganya yang sakit seperti itu. Tapi kalau untuk pembiayaan tentang untuk judi, untuk pembelian komer yang banyak itu kan juga dijual lagi Pak, itu juga jual beli, tapi tidak boleh Pak ya. Itu padahal juga termasuk dagang juga ya Pak. Tapi karena yang didagangkan mungkin barang haram, jadi tidak bisa kita tangani atau tidak bisa kita beri fasilitas seperti itu mungkin ya Pak ya. Jadi mohon maaf, bukan berarti solusi, bukan, memang kita menetapkan konsep yang begini. Kita konsep lembaga syariah, maka yang dibiayai adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah, itu Mas. Ya, memang kita berusaha untuk menjadi syariah begitu ya, tetap terus berusaha terus untuk terus untuk berkembang seperti itu Pak Toto ya. Nah mungkin saat ini
BMT Insan Mandiri itu bisa digambarkan sudah sebesar apa Pak Toto? Jadi mungkin cabangnya sudah punya berapa cabang gitu. Jadi kalau besar ya belum, Iya. masih kecil ya. Kita BMT Insan Mandiri itu ada di mana saja Pak Toto? Ya, yang pasti kita hadir pendekatan wilayah. Masalahnya begini, misalnya kita kenapa di Ngemplak? Ya karena kita orang Ngemplak malas kita datang ke Molong. Ngemplak itu Boyolali berarti ya Pak Toto ya? Kita buka di sana. Kemudian di Simo, orang Simo nggak mungkin datang ke Molong. Iya. Buka cabang. Kemudian Gondangrejo, oke, pendekatan wilayah. Kalau Gondangrejo itu masuknya berarti di Karanganyar kabupatennya. Di jalur timur sana, kemudian di Sukodono yang di jalur sana, terus juga kemudian Palasaran. Itu masih terjangkau. Radius nggak lebih dari 1 jam. Dan kita nggak mungkin buka pun jauh, nggak mungkin karena kita memudahkan koordinasi. Karena itu pun yang penting istiqomah bisa punya sedikit profit. Karena tujuan kita juga misalnya kita melibatkan misalnya ada sekitar 50-an anggota pengelola atau karyawan, mereka anggota pengelola. Artinya bisa membuka lapangan kerja. Maka konsepnya Ustadz yaitu koiruna tanpa umina. Sebaiknya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Paling tidak lembaga BMT bisa membuka lapangan kerja. Bermanfaat bagi banyak orang, iya. Banyak umat seperti itu Pak Ya, minimal gaji-gaji UMR lah. Iya. Nah setelah tadi disebutkan ada cabangnya ada di Kabupaten Boyolali, iya, kemudian di Karanganyar dan juga di Seragen sendiri. Saat ini tuh sebetulnya itu kantor pusatnya BMT Insan Mandiri itu ada di mana Pak Toto? Karena seperti berita yang dulu itu Pak, kan juga ada nama koperasi yang gagal atau gagal ada negatif itu kan namanya kebetulan juga sama dengan kita, BMT Insan Mandiri seperti itu Pak. Nah untuk kita itu sebetulnya di mana Pak Toto? Kita ini namanya KSPPS BMT Insan Mandiri pakai Jawa Tengah. Oh, gitu. Karena izin kita di Jawa Tengah. Yeah. Dan yang bermasalah itu logonya beda juga ya, beda. Berarti itu memang yang dulu yang bermasalah itu bukan dari bagian kita Pak Toto ya. Hanya kebetulan namanya mirip seperti itu Pak Toto. Mirip tapi lokasinya jauh di sana. Lokasinya jauh. Kalau dilihat dari logonya pun juga berbeda Pak Toto ya. Cuman kan ya wajar. Saya tuh koperasi apapun namanya, sekuat apapun namanya, kalau tidak profesional dalam manajerial, kalau tidak amanah atau tidak sesuai dengan aturan koperasi, pasti bermasalah. Jadi pengawasan harus ketat seperti itu Pak Toto ya? Iya, gitu. Nggak usah dikimongso kudu gede, kudu akeh, nggak harus. Berjalan aja, bermanfaat. Anggaplah ini segelas air putih yang manfaat itu lebih baik. Nggak usah ngoyo, harus bersuara, harus jadi orang, nggak usah. Kita misalnya ke depan punya 10 titik aja udah alhamdulillah. Kalau sekarang punya 7 titik, alhamdulillah. Jadi berproses dan bertahap, dinikmati setiap tahap-tahapnya seperti itu Pak Toto ya. Karena 14 tahun cuma 7 titik kan 2 tahun buka sekali. Iya. Ibaratnya kan, udah usah merumus. Tapi karena memang orientasi awal itu memang tujuannya bukan ke banyaknya cabang, banyaknya profit, tapi karena memang semua seperti yang di awal tadi, memang lillah seperti itu Pak Toto ya. Jadi semua mengalir dengan sendirinya gitu. Misalnya begini Mas, kalau aku sudah tidak jadi pengurus, nanti akan muncul pengurus yang baru, akan ada anggota yang baru. Ini lembaga ini sudah lembaga umat, dana ini yang jelas, dana umat loh. Saya misalnya punya investasi di sini, hanya berapa sih, kecil kan. Tapi ini, maaf, bayangkan satu, ini lembaga umat, siapapun bertanggung jawab yang terlibat di sini, termasuk saya, kebetulan diamanai juga ikut bertanggung jawab total, gitu loh. Oke. Jadi semua kembali ke syariah, tetap kembali ke syariah tadi Pak ya. Kemudian Pak, setelah kita berbincang mengenai banyak hal tadi ya, nanti kedepannya itu harapan dari Pak Toto itu untuk BMT itu seperti apa Pak? Kedepannya seperti itu. Jadi begini Mas, saya ini kan ya sudah tua, sudah memasuki usia 50. Harapan begini, gajah mati meninggalkan gading, makan mati meninggalkan berulang. Kalau saya mati, itu meninggalkan amal usaha yang syukur konsepnya menjadi amal manfaat dan amal jariah. Misalnya kita buat materi YouTube ini ya, siapapun yang terlibat Mas Juli dengan saya, ketika ini dengar orang dan ini menjadi kebaikan, kan menjadi amal jariah kita. Kalau yang nonton misalnya orang 100, dilaksanakan orang 10, kita dapat amal kebaikan.
Demikian juga dengan BMT ini, siapapun yang memanfaatkan demi kebaikan, insya Allah ini menjadi amal jariah kami. Selain memang kami ini punya investasi di sini, ada hitungan profit, ada keuntungan tidak. Tetapi nama itu dasar kita. Semoga semua kebaikan yang kita buat, wadah yang kita buat, itu untuk bangunan umat. Kalau saya bangun rumah dulu, itu untuk anak-anak saya. Kalau saya bangun bangunan umat, BMT dan Mandiri ini untuk umat, bos, bukan untuk saya. Karena uang yang dikelola itu uang umat, itu. Jadi semoga kedepannya BMT Insan Mandiri itu kalau boleh saya simpulkan semoga itu berarti semakin ke depan semakin bermanfaat bagi umat juga seperti itu Pak ya. Dan mungkin aku wis tuwek Mas. Lima tahun lagi Iya. tahun lagi aku wis tuwek mungkin aku hanya jadi anggota biasa. Mungkin selain itu Pak Toto, selain dari sisi rohani atau sisi agamis gitu ya. Harapannya Pak Toto ke depan itu BMT seperti apa? Mungkin punya cabang yang banyak atau semakin besar atau semakin karyawannya semakin banyak atau seperti Jadi apa Pak Toto? prinsipnya bukan masalah kuantitas ya, tapi kualitas. Apa artinya banyak kalau menyiksa? Apa artinya banyak kalau terjadi fraud dan maaf ya kegagalan? Menurut saya berjalanlah apa adanya, tetapi bermanfaat bagi maaf ya anggota pengelola, anggota pengurus, dan bermanfaat bagi umat. Termasuk Baitul Mal itu kan ada dana maaf untuk santunan yatim, untuk yatim piatu, ada mobil layanan umat, ini kan bermanfaat bagi umat. Jadi hidup itu kan bukan kaya dan miskin sebenarnya. Hidup ini adalah berproses demi kebaikan. Biar semuanya itu menjadi bekal kehidupan di akhirat. Karena dunia itu seperti sayapnya ekor lalat ya, sayapnya lalat. Satu ekor satu helai. Satu helai sayap nyamuk ya. Tetapi kita dengan dunia ini bisa menunjukkan marwah keislaman, bisa menunjukkan marwah kehormatan syariat, bisa bermanfaat. Pertanyaan saya, kalau sampai makan itu berapa piring? Satu piring sekali makan. Itu manfaat. Kalau begitu Anda berlebih makannya 2 piring, 3 piring, semuanya dimakan, suatu kali dimakan, blend, tapi belum sakit kan. Nah, konsep manfaat di sini adalah itu tadi. Oke, ini berbicara tentang manfaat ini tadi Pak Toto. Tadi kan sempat disinggung juga oleh Pak Toto tadi, kita ternyata punya Baitul Mal seperti itu. Nah, Baitul Mal itu melayani seperti apa Pak Toto? Kalau untuk kita. Jadi begini, jadi zakatnya lembaga ini diambil sekian persen. Kemudian ada juga orang donasi masuk ke Baitul Mal itu dikelola untuk kegiatan sosial keagamaan. Misalnya untuk anak yatim. Oh, kalau boleh saya potong Pak Toto. Berarti BMT Insan Mandiri itu niatnya tadi kan untuk bermanfaat untuk umat seperti itu Pak. Jadi untuk bermanfaat itu tidak hanya melalui simpanan, kemudian pinjaman tadi. Kalau pinjaman kan pastinya untuk memberikan membantu modal bagi saudara yang di luar seperti itu Pak. Tapi kita juga ada Baitul Mal juga yang tadi. Paling enggak pendapatan kita diambil, zakatnya disalurkan Baitul Mal tadi. Bahkan yang beberapa perusahaan semua ya titip di Baitul Mal itu disalurkan. Untuk disalurkan sebenarnya. Seperti maaf ya kegiatan Jumat Berkah, misalnya mobil layanan untuk umat, yatim, santunan beasiswa, itu ada divisi sendiri yang ngurusi gitu. Oke, jadi kalau untuk Baitul Mal ada mobil layanan umat seperti itu. Itu seperti apa Pak, mobil layanan umat itu? Jadi maaf kadang-kadang ada yang menggunakan maaf ketika perselipan itu gotong jenazahnya. Membantu pemakaman seperti itu Pak. Pemakaman, ada yang mengantarkan ke rumah sakit. Itu artinya mobil layanan umat ya untuk umat. Jadi kita berusaha untuk semaksimalnya itu untuk bermanfaat bagi umat seperti itu Pak ya. Gitu. Jadi ada sisi tampil, ada sisi Baitul Mal. Jadi ada teori begini, ketika kamu makan, kakinya nggak dibuang sakit nggak perutnya. Orang makan pasti ada pembuangan di pagi hari. Sebenarnya kalau orang Muslim tahu, zakat itu pembersihan. Jadi kalau kamu makan itu nggak dibersihkan, yang diambil itu saripati kehidupan. Yang dikeluarkan itu ya menyakitkan. Makanya kenapa konsepnya itu harus dikeluarkan? Ya itu untuk pembersihan. Jadi mungkin dari Baitul Malah salah satunya yang memberikan keberkahan untuk BMT Insan Mandiri seperti itu. Salah satu. Iya. Biarpun saya katakan karyawan yang soleha, orang yang selalu bekerja menghadirkan doa, orang yang
yang udkurullah dzikron katsiran, mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, itu sudah membawa keberkahan. Bangunan ini untuk kegiatan yang positif berkah. Bangunan ini dinormalisasi ya Mas ya, misalnya gitu. Iya. Jadi lakukan sesuatu yang baik. Ternyata selain BMT Insan Mandiri ini bermanfaat untuk simpanan, kemudian juga pinjaman bagi anggota atau saudara kita, tapi juga kita berusaha bermanfaat melalui layanan Baitul Mal gitu ya. Yang di situ juga ada uang sosialnya, infak yakatnya, kemudian juga ada mobil operasional yang itu layanan umat, itu gratis ya Pak ya untuk umat ya. Tapi kadang-kadang juga orang, Pak aku dibantu gratis, aku nitip infak, oh silakan ya. Ada yang mau nitip infak, tapi pada prinsipnya gratis gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ikut membantu dalam dakwah, dalam operasional melalui infak gitu Pak ya. Dan tidak ditentukan untuk besaran berapa biayanya ketika pemakaman harus memberikan sekian, tidak ada ya. Kemudian kalau mengantarkan sakit berapa nominal rupiahnya tidak ada, hanya kita sediakan infak untuk berapa, kalau mau membantu operasional bisa menitipkan infaknya di situ, seperti itu Pak ya. Jadi tidak ada ketentuan budget, anggaran tidak ada, benar-benar gratis. Kalau misalnya kadang-kadang suka aku isi rumah, aku repoti dibantu, silakan Bapak infak, ini loh ada kodaknya bisa. Oke. Tidak terasa Pak Toto, ini sudah 46 menit Pak Toto. Ternyata sudah panjang. Padahal kita tadi niatnya ya hanya ngobrol-ngobrol santai gitu saja Pak Toto ya. Oke, kali ini kita berbicara tentang perjalanan dan tujuan dari BMT Insan Mandiri itu gitu. Ya, mungkin itu dulu untuk sesi pada kali ini untuk di podcast Iman dengan tema perjalanan dan tujuan BMT Insan Mandiri. Mungkin Pak Toto bisa memberikan sedikit kata, sepatah dua patah kata untuk memberikan penutup pada podcast kita pada pagi hari ini Pak Toto. Monggo silakan. Terima kasih Pak Saiful yang memberi kesempatan kepada kami. Jadi kalau ada salah kata, salah ilmu, kurang paham, mohon dimaafkan, bisa dilengkapi, disempurnakan lewat komentar. Juga kami menerima masukan dan saran. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna bagi saya pribadi atau lembaga kami. Kami terus belajar, menerima masukan Ustadz Kiai dan teman-teman kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto atas waktunya untuk pada pagi hari ini sudah bersedia menjadi narasumber podcast kita, podcast kali ini Iman, seperti itu, Insan Mandiri, seperti itu Pak Toto. Ya, untuk teman-teman, sayang sekali kita pada pagi hari ini harus berpisah setelah kita tadi banyak membahas mulai dari apa itu BMT Insan Mandiri, kemudian bagaimana proses berdirinya, kemudian beberapa tips hingga BMT Insan Mandiri saat ini bisa eksis, kemudian layanan kita itu apa saja, kemudian bagaimana cara untuk bergabung dengan kami. Tadi kan sudah cukup banyak dipaparkan oleh narasumber kita Bapak Toto tadi, dan mungkin kali ini sudah Masya Allah cukup banyak sekali materi yang telah kita terima. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Ya, terima kasih sudah menyimak channel kita pada pagi, siang, atau sore, atau malam. Saudara-saudara yang baru menonton, terima kasih sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa untuk di like dan juga subscribe. Boleh juga untuk di komen untuk mengoreksi apa yang kurang dari channel ini ataupun memberikan masukan bagi BMT melalui channel komentar pun juga melalui channel ini dengan berkomentar di bawah juga boleh. Kemudian tadi untuk mengenai Baitul Mal ada layanan mobil layanan umat tadi, bisa digunakan untuk membantu pemakaman, kemudian membantu ketika mau ke rumah sakit atau menjemput dari rumah sakit. Itu nanti kita taruh nomor teleponnya di bawah. Nanti kalau teman-teman ada yang membutuhkan di sekitar Seragen, Boyolali, atau Solo Raya, nanti bisa menghubungi ke nomor tersebut yang ada di kolom deskripsi. Mungkin gitu dulu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.